Jumpa. Baiklah, saat ini kita akan mempelajari tentang karbohidrat. Banyak sekali sumber karbohidrat untuk produk-produk hasil pertanian. Seperti contoh pada gambar ini, di sini ada beberapa contoh, misalnya madu, buah-buahan, serealia, sayuran, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Ini semua mengandung karbohidrat, baik itu karbohidrat sederhana maupun karbohidrat yang kompleks. Nah, apa yang akan kita pelajari pada saat ini ialah tinjauan umum mengenai karbohidrat, yaitu monosakarida, oligosakarida, maupun polisakarida. Karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau keton dengan rumus CH2ON, di mana gugus hidroksi OH, aldehid CHO, kemudian keton COH. Karbohidrat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, mengatur gerak peristaltik usus. Yang ketiga, karbohidrat ribosa ditambah asam nukleat akan membentuk DNA maupun RNA. Monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana dan akan langsung diserap usus jika dikonsumsi oleh manusia atau dikonsumsi oleh kita. Monosakarida terdiri atas glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa terdapat dalam buah, sayur, sirup jagung, madu, dengan taraf kemanisan 60% dari gula. Sedangkan fruktosa ini terdapat pada buah dan sayur, terutama madu. Dan yang terakhir, galaktosa. Gambar ini menunjukkan jenis-jenis monosakarida. Yang pertama, A. Gliseraldehida yang merupakan aldotriosa. Kemudian dihidroksiaseton yang merupakan sebuah ketotriosa. Kemudian yang B merupakan gambar D-glukosa yang adalah aldoheksosa. Kemudian D-fruktosa yang merupakan A-ketoheksosa. Kemudian untuk gambar C merupakan D-ribosa yang merupakan aldopentosa, dan 2-deoksi D-ribosa yang merupakan aldopentosa. Jika struktur tersebut dimulai dengan nama aldo, berarti itu mengandung gugus aldehid. Sedangkan jika dimulai dengan keto,
artinya dia merupakan memiliki gugus fungsi keton. Selanjutnya disakarida. Dari namanya, disakarida terdiri atas dua suku kata, di dan sakarida, yang artinya mengandung dua sakarida, dua gugus gula. Nah, di sakarida ini terdapat beberapa contoh. Yang pertama, sukrosa, yang kedua, maltosa, yang ketiga, laktosa. Sukrosa dibentuk dari glukosa dan fruktosa. Keduanya dibentuk dari monosakarida glukosa dan monosakarida fruktosa. Sukrosa ini terdapat dalam gula tebu dan gula aren. Selanjutnya, disakarida yang kedua ialah maltosa. Maltosa ini dibentuk dari glukosa dan glukosa. Selanjutnya, yang ketiga ialah laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang dibentuk oleh glukosa dan galaktosa. Disakarida ini terdapat dalam susu dan produk-produk olahannya. Gambar ini merupakan gambar suatu disakarida. Yang pertama laktosa, kemudian yang kedua adalah sukrosa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa laktosa seperti yang saya sudah terangkan yang pertama, itu dibentuk dari satu glukosa dan satu galaktosa. Kemudian untuk sukrosa itu dibentuk oleh satu glukosa dan satu fruktosa. Pertanyaannya, silakan gambar struktur disakarida maltosa. Silakan tugas ini ditulis tangan, kemudian dikirim pada link yang akan saya berikan. Disakarida ini akan mengalami reaksi kondensasi dan hidrolisis, di mana jika disakarida mengalami kondensasi, maka dua monosakarida akan bersatu membentuk disakarida dengan cara mengeluarkan air. Kemudian reaksi yang kedua ialah hidrolisis, di mana suatu disakarida yang mengalami hidrolisis atau penambahan air akan mengakibatkan suatu disakarida tersebut akan terurai menjadi monosakarida penyusunnya. Selanjutnya, tingkat kemanisan gula. Sebagai contoh, fruktosa memiliki tingkat kemanisan 173%. Selanjutnya, sukrosa memiliki tingkat kemanisan 100%. Kemudian glukosa memiliki 74% kemanisan, maltosa 33%, galaktosa 33% juga, dan yang paling rendah tingkat kemanisannya ialah laktosa atau gula susu. Selanjutnya, oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat berbobot molekul rendah yang terdiri dari 3-10 gugus gula sederhana atau monosakarida. Oligosakarida ini menyebabkan timbulnya gas dalam perut
atau flatulensi. Contoh dari oligosakarida tersebut ialah rafinosa, stakiosa, dan verbacosa yang terdapat dalam bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan, misalnya kedelai, dan beberapa jenis umbi-umbian, misalnya ubi jala. Selanjutnya polisakarida. Jadi polisakarida merupakan suatu karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi. Nah, contoh-contoh dari polisakarida ini ialah pati, glikogen, dextrin, selulosa. Yang pertama, pati. Pati merupakan sumber kalori yang sangat penting. Semua karbohidrat dalam makanan terdapat pati. Polisakarida yang berikut ialah glikogen. Glikogen merupakan cadangan karbohidrat dalam tubuh kita. Glikogen disimpan di dalam hati dan otot, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Selanjutnya, dextrin. Dextrin merupakan pecahan dari zat tepung bila dimasak. Dia bersifat mudah dicerna dan sering digunakan untuk makanan bayi dan juga sirup jagung atau kraus. Pada gambar ini atau gambar A merupakan gambar suatu amilosa, di mana amilosa ini dibentuk dari monosakarida glukosa dengan ikatan alfa 14. Kemudian untuk gambar B merupakan gambar amilopektin, di mana amilopektin ini terdapat ikatan alfa 16 antara molekul glukosa 1 dan molekul glukosa yang lain. Pada gambar C merupakan gambar dari pati yang terdiri atas amilosa maupun amilopektin. Polisakarida berikut ialah selulosa. Menurut Towle 1974, selulosa merupakan substansi tanaman yang tidak dapat tercerna oleh enzim pencernaan manusia. Menurut Southgate 1977, selulosa merupakan serat makanan gabungan dari gam dan musilase, pektin dan lignin, serta polisakarida non-pati yang tidak terhidrolisis oleh sekresi endogen pada saluran pencernaan manusia. Jadi, selulosa ini bersifat keras dan sulit untuk dicerna oleh manusia. Paling mudah kita ketahui selulosa ialah kayu. Kayu dibentuk oleh karbohidrat, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Karakteristik monosakarida memiliki karakteristik yang mudah larut dalam air, rasanya manis, dapat mengkristal, mudah berdifusi, tidak berubah oleh enzim pencernaan. Sedangkan disakarida memiliki karakteristik yang mudah larut dalam air, rasanya manis, dapat mengkristal, mudah berdifusi, dapat dipecah atau dirubah oleh enzim pencernaan. Berbeda dengan yang monosakarida. Selanjutnya, polisakarida. Polisakarida ini memiliki karakteristik yang tidak larut dalam air,
tidak manis, dan dapat dipecah atau dirubah oleh enzim pencernaan. Terima kasih atas perhatian kita semua.